Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya yang begitu besar bagi kita. Tidak lupa juga sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung kita, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan pertolongannya di yaumil kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah PPI, yaitu Bapak Dr. Nasruddin MAG beserta teman-teman sekalian seiman seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Rafika Febriani, NPM 21510300220 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktik pengamalan ibadah. Adapun judul tema yang saya angkat yaitu siswa sebagai instrumen pengembangan ekonomi umat. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menekankan kepada keadilan sosial, akhlak dalam berbisnis, dan anti maisir, gharar, serta riba. Sistem ekonomi yang berlandaskan kepada intern dan spekulasi atau ketidakjelasan akan rubuh dengan sendirinya karena dia berdiri di atas pondasi yang rapuh dan ketidakjelasan. Sistem ekonomi kapitalis atau komunis yang berlandaskan total free market atau pemerintahan yang korup tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keadilan, keseimbangan, kebebasan, kebersamaan, dan kepemilikan. Zakat, infak, dan wakaf adalah sistem Islam sebagai instrumen untuk pengendalian kemiskinan dan keadilan sosial dalam sebuah sistem ekonomi Islam. Mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan harta yang Allah titipkan adalah hak golongan yang kurang mampu di sana. Dan Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyucikan harta tersebut dengan cara mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukunkanlah bersama orang-orang yang rukun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-103 yang berbunyi uz min amwalihim shadaqatun tutahharuhum wa tuzakkihim biha wa shallihi alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat ke-103. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat di atas menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban salat, menunjukkan betapa pentingnya posisi zakat dalam syariat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, infak adalah mengeluarkan sebagian rezeki dalam bentuk harta secara sukarela, yang hukumnya adalah bukan wajib seperti zakat, yang jika tidak dilakukan tidak menanggung dosa. Infak dikeluarkan tanpa ada batasan nisab ataupun haul, sementara sedekah adalah amalan kebaikan yang kita lakukan tidak mesti dengan menggunakan harta seperti tersenyum. Wakaf adalah salah satu ibadah berupa pemanfaatan aset yang digunakan untuk kepentingan kaum muslim yang bersifat produktif. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara praktis instrumen zakat, infak dan wakaf dapat dimanfaatkan kepada sebagai berikut.
Yang pertama, Ziswaf sebagai alternatif dalam penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah terbesar suatu negeri. Tidak semua orang memiliki rezeki yang berlebih, sehingga diperlukan perputaran harta antara orang kaya ke orang miskin agar terciptanya keadilan ekonomi. Kedua, Ziswaf sebagai penguatan UMKM mustahik. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif, Ziswaf dapat juga digunakan dalam pendistribusian produktif, yakni dengan memberikan modal usaha kepada mustahik untuk memulai usahanya. Yang ketiga, Ziswaf sebagai penguatan pendidikan. Masalah ekonomi sangatlah erat kaitannya dengan bidang pendidikan. Jumlah pengangguran dan sulitnya generasi muda dalam pencarian pekerjaan dikarenakan pendidikan yang rendah. Sementara lowongan-lowongan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Ziswaf memberikan beasiswa kepada masyarakat muslim yang kurang mampu untuk meningkatkan pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah walidha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.